Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita akan mulai sebuah segmen tutorial baru, yaitu panduan pembuatan website company profile dengan WordPress, yang nantinya kita akan membuat desainnya dengan menggunakan page builder, di mana itu akan mempercepat Anda dalam membuat layout dan menata desain dan juga mengelola konten. Anda bisa dengan mudah dan cepat membuat website company profile seperti ini contohnya, di mana kita bisa buat di sini nanti hero slider ya, dan juga nanti saya akan tambahkan bagaimana cara untuk membuat slider yang berjalan. Di contoh ini saya gunakan yang paling simple, yang paling sederhana. Anda bisa membuat website seperti ini paling mudah, paling cepat, dan ini adalah heading dengan hero-nya, berisikan informasi perusahaan, dan kemudian di sini profil perusahaan, dan kemudian ini jasa layanan yang diberikan, dan kemudian ini adalah untuk informasi kontak atau informasi lainnya untuk slogan dan sebagainya, dan ini adalah untuk testimonial. Ya, untuk menampilkan apa kata pelanggan Anda terhadap bisnis Anda. Anda bisa lakukan itu semua dengan mudah dan cepat dan tidak perlu pengetahuan pemrograman sama sekali. Anda tidak perlu mengetikkan satu kode pemrograman pun, Anda cukup drag and drop menggunakan page builder yang nanti akan saya berikan di dalam tutorial ini. Dan kemudian Anda juga nanti bisa menambahkan partner bisnis Anda di sini atau perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Anda, dan kemudian dikasih box informasi seperti ini untuk kebutuhan Anda. Di sini adalah untuk benefit, tapi Anda bisa membuatnya untuk kebutuhan Anda. Nanti kita semua akan pelajari langkah demi langkah untuk membuat website seperti ini dengan mudah dan cepat. Untuk mempermudah proses pembelajaran, saya akan berikan panduan secara bertahap, dan panduan tersebut saya akan jadikan di dalam satu playlist. Jadi saya nanti akan buat satu playlist dan semua panduan akan saya masukkan ke situ, yaitu playlist panduan pembuatan website company profile dengan menggunakan WordPress. Dan semuanya nanti Anda bisa lihat langkah demi langkahnya dari awal sampai selesai, dan juga trik serta tips pendesanan lainnya semua saya akan berikan di situ. Dan untuk mempercepat proses pembelajaran, bagi Anda yang belum tahu cara untuk menginstal WordPress, saya sertakan link tutorialnya di dalam deskripsi video ini. Anda bisa menginstal di dalam hosting ataupun Anda menginstal di dalam localhost, dan kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan penyetingan awal agar website berjalan sebagaimana mestinya, kemudian menginstal template gratis ya. Kita gunakan semua serba gratis, template gratis, namun nanti tampilannya seperti ini profesional. Dan juga nanti kita akan install plugin yang dibutuhkan, yaitu plugin page builder dan beberapa plugin lain yang menunjang kebutuhan pembuatan website untuk company profile ini. Langsung saja bagi Anda yang tertarik, lihat tutorial lengkapnya di dalam playlist yang sudah saya sediakan. Sekarang kita akan mulai melakukan pembuatan website dengan menggunakan WordPress, di mana terlebih dahulu Anda sudah harus menginstal WordPress-nya. Anda bisa menginstal di dalam hosting, baik itu hosting cPanel, direct admin, ataupun Plusek, ataupun Anda bisa juga menginstal di komputer Anda. Untuk kebutuhan itu ada yang perlu Anda install terlebih dahulu, yaitu localhost, dan semua panduannya sudah saya berikan. Lihat aja di dalam playlist. Namun untuk mempermudah, saya sertakan juga linknya di dalam deskripsi ini, cara untuk menginstal WordPress di hosting cPanel, hosting direct admin, ataupun hosting Plusek, dan juga cara menginstal WordPress di dalam localhost, dan juga bagaimana menginstal localhost di dalam komputer Anda. Dan sekarang kita masuk ke dalam penyetingan awal, di mana penyetingan awal ini sangat dibutuhkan agar nantinya website WordPress Anda bisa berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pemula yang baru membuat website WordPress tidak memperhatikan penyetingan awal ini, sehingga kedepannya mereka mendapatkan berbagai macam kesulitan. Dan kita mulai dari penyetingan awal di sini. Silakan masuk ke dalam dashboard dari administrator WordPress Anda. Silakan login dulu, dan ini saya sudah login, dan ini tampilannya seperti ini. Dan kalau tampilannya seperti ini,
Kita bisa lihat di sini ramai sekali ya, dan kita akan hilangkan dulu, dimana kalau saya sih senang dia kosong ya gitu seperti ini, agar tidak terlalu ramai dan kesannya clean. Dan kemudian kita masuk ke dalam penyetingan permalink, di mana penyetingan permalink ini sangat dibutuhkan bagi website ya. Berbasis WordPress, terutama untuk kebutuhan SEO, banyak yang tidak melakukan penyetingan permalink ini, padahal penyetingan permalink ini sangat penting. Kita masuk ke bagian pengaturan, dan kemudian kita masuk ke bagian permalink, dan kemudian di sini secara default WordPress memberikan pilihan di biasa ya. Kalau di biasa nanti postnya kalau kita akses artikel ada tulisan gini ya, P sama dengan 1, 2, 3 kan kurang bagus ya. Nah, kita rubah ke nama tulisan, jadi nanti kalau diakses artikelnya ada nama, contoh tulisannya ada judul, jadi ada link, ada judul. Nah, itu bagus untuk SEO, jadi nanti akan membantu Anda, dan kemudian kita klik simpan perubahan. Dan juga penyetingan permalink ini bagus untuk branding, dan kemudian selanjutnya kita lakukan penyetingan berikutnya, yaitu memberikan instalasi disable Gutenberg. Di mana Gutenberg ini adalah page builder bawaan WordPress, di mana WordPress sudah mengembangkan page builder ini, namun kemudian kita akan menggunakan page builder lain dari pihak ketiga, bukan Gutenberg, karena kalau Gutenberg menurut saya saat ini masih kurang bagus untuk kebutuhan website profesional dan agak sulit digunakannya. Jadi kita gunakan opsi yang lain, yaitu menggunakan page builder dari pihak ketiga, dan agar page builder itu bisa berjalan ya, page builder dari pihak ketiga itu bisa berjalan, kita harus melakukan penyetingan disable Gutenberg. Oke, kita masuk ke bagian plugin di sini dan kemudian tambah baru. Dan kita masuk ke sini, cari aja disable Gutenberg. Oke, ketikkan aja disable Gutenberg dan kemudian enter. Dan Anda akan mendapatkan ini disable Gutenberg dari Jetstar, dan kemudian kita klik install sekarang, tunggu proses instalasinya sampai selesai, dan kemudian aktifkan, tunggu proses juga sampai selesai, dan kemudian disable Gutenberg ini sudah berhasil diinstal. Dan kemudian kita akan menghapus ini, kita hapus dulu nih, nggak dipakai. Oke, dan kemudian ini juga kita hapus dulu nih, nggak dipakai. Dan kita sudah ada disable Gutenberg, dan kemudian selanjutnya kita tambahkan satu plugin lagi, yaitu disable comment, di mana disable comment ini adalah untuk mencegah website WordPress Anda nanti dibanjiri oleh spam komentar, karena di sini ada nih spam komentar, fitur komentarnya, dan fitur komentar itu di WordPress menjadi sarang untuk melakukan spamming, dan nanti itu akan berdampak buruk untuk websitenya, selain bisa kena malware dan juga bisa kena spam dan dianggap website tidak berkualitas, dan kemudian yang paling parah kalau spamnya banyak, websitenya jadi lambat. Oke, kita masuk ke bagian plugin lagi sini ya, kita klik tambah baru lagi, dan selanjutnya kita ketikkan aja disable comment. Nah, di sini ada disable comment dari WP Developer, kita gunakan ini. Ada banyak plugin yang bisa Anda gunakan untuk disable comment ini. Silakan Anda pilih yang lain kalau Anda mau pakai. Saya pakai ini, kita install sekarang. Dan kemudian aktifkan. Dan selanjutnya kita masuk ke sini nih, ada configuration page. Kita klik aja. Dan kemudian di sini kita delete comments, kita klik aja everywhere, di mana kita akan menghapus komentar dari WordPress default. Oke, kita klik yes delete. Dan kemudian selanjutnya kita kembali ke disable comment, dan kemudian kita pilih di sini everywhere. Oke. Dan kemudian kita save change. Dan kemudian selanjutnya Anda sudah berhasil melakukan instalasi disable Gutenberg dan juga disable comment.
Dan kita akan masuk ke dalam pelajaran selanjutnya, yaitu melakukan instalasi template dan juga instalasi plugin di dalam website WordPress agar kita nanti bisa mulai melakukan pendesainan website WordPress untuk kebutuhan Anda. Sekarang kita akan melanjutkan panduan pembuatan website WordPress, di mana sekarang kita akan melakukan instalasi template yang akan digunakan di dalam tutorial ini. Anda bisa menggunakan template lainnya, tapi saran saya untuk proses pembelajaran agar lebih mudah dan gampang dimengerti, Anda gunakan template yang sama dengan tutorial yang sedang saya berikan ini. Nanti kalau Anda sudah mengerti, Anda bisa menginstal template apapun yang ingin Anda gunakan. Oke, kita masuk ke bagian tampilan untuk memulai. Kemudian kita klik tema, dan kemudian kita masuk ke tambah baru di sini. Dan kemudian kita gunakan ini namanya template Astra, tapi kalau misalkan di bagian depan ini nggak ada, Anda bisa cari di sini, ketikkan aja kata kunci pencarian Astra di situ dan kemudian enter. Yang ada nih Astra, kita akan gunakan template ini Astra. Templatenya bagus dan mudah digunakan, dan juga bisa compatible dengan plugin yang akan digunakan nanti, plugin page buildernya yang akan digunakan nanti. Oke, langsung kita install dan kemudian aktifkan, dan template sudah berhasil diinstal. Kita lihat bagian depannya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan desain. Dan selanjutnya kita harus menghapus template yang tidak digunakan. Setelah berhasil melakukan instalasi, template yang tidak digunakan harus dihapus agar nanti websitenya menjadi aman dan tidak menjadi beban nanti template-template yang tidak digunakan itu, karena bisa menjadi sasaran untuk dihack ya, atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya kita harus menghapusnya. Oke, cara menghapusnya kita masuk ke template yang mau dihapus. Kemudian klik rincian tema dan kemudian klik hapus dan kemudian klik aja OK dan tunggu proses penghapusannya. Begitu caranya sama, masuk ke template yang mau dihapus, klik hapus dan kemudian klik OK dan tunggu proses. Satu lagi kita hapus, OK, dan kemudian kita hanya menggunakan satu template yang memang digunakan atau template aktif di dalam website yang sedang kita kerjakan ini. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan pembuatan website dengan menggunakan WordPress, di mana sebelumnya Anda sudah berhasil melakukan penyetingan awal di dalam website WordPress dan juga sudah berhasil melakukan penginstalan terhadap template, dan sekarang kita akan melakukan penginstalan terhadap page builder. Bagi yang belum tahu, page builder itu adalah sebuah tool untuk menata layout. Sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di bagian penyetingan awal, kalau WordPress itu ada page builder default yang namanya Gutenberg, namun Gutenberg masih sulit untuk digunakan untuk pemula dan juga masih kurang oke untuk kebutuhan profesional. Oleh karena kita pakai page builder dari pihak ketiga, dan ada banyak sekali page builder yang bisa Anda gunakan. Dan sekarang di dalam panduan ini saya menggunakan yang namanya Breezy, di mana sebelumnya kalau Anda lihat di dalam playlist materi panduan pembuatan website dengan WordPress, saya juga sudah memberikan dengan page builder Divi dan juga page builder WordPress. WP page builder itu Anda juga bisa pelajari kalau Anda mau, dan ini satu lagi opsi yaitu kita menggunakan Breezy. Oke, kita akan gunakan Breezy di sini. Kita ambil aja ya. Nih namanya, dan kemudian masuk ke dalam plugin, tambah baru, dan kemudian kita ketikkan aja di sini Breezy, BRIZY ya. Nah, di sini ada Breezy Page Builder. Tinggal kita install sekarang, tunggu proses instalasinya sampai dia selesai. Dan ini sudah selesai installnya, kita klik aktifkan, tunggu proses. Dan page buildernya sudah berjalan ya. Kalau kita masuk ke dalam laman, kita tambah laman baru di sini. Nah, di sini ada edit with Breezy, itu tandanya page buildernya sudah bisa digunakan, dan kita akan pelajari itu nanti langkah demi langkah.
Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan pembuatan website dengan menggunakan WordPress, di mana sekarang kita akan membuat halaman home atau halaman front page, di mana nanti halaman ini akan tampil di muka sebagai halaman utama website, dan kalau misalkan domainnya diakses nanti yang keluar halaman ini. Namun sebelum lanjut saya masuk ke opsi layar dulu, ini saya mau buang dulu nih breezy overview-nya, dan kemudian yang ini saya kasih nope maybe later agar dia hilang. Nah, seperti ini. Kalau yang depan kalau ada itu Anda bisa klik aja tanda X-nya di bagian itu, nanti dia akan menghilang kalau ada notifikasi-notifikasi lainnya. Dan kemudian kita mulai membuat halaman, kita masuk ke bagian laman di sini dan kemudian tambah baru. Dan di bagian sini kita masukkan judulnya, misalkan home ataupun beranda, sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Sini saya gunakan pakai home. Dan kemudian terbitkan, saya pakai front page saja biar nanti bisa membedakan di menunya ya. Oke, kita terbitkan dan kemudian kita buka di sini preview, dan ini tampilannya. Dan kalau Anda lihat di sini dia bukan halaman utama, yang halaman utamanya kalau kita lihat di sini kunjungi situs. Nah, tampilan seperti ini halaman home-nya atau front page-nya, ini tampilan seperti ini ya. Dan harusnya yang tampil ini, tapi sekarang dia tampil ini karena kita belum melakukan penyetingan. Dan kita akan melakukan penyetingan, kita masuk ke bagian pengaturan dan kemudian kita masuk ke bagian membaca, klik. Dan kemudian kita masuk ke laman statis ya, laman statis, dan kemudian kita pilih beranda, kita pilih front page atau nama halaman yang ingin dijadikan halaman home-nya. Kalau Anda buat tadi nama halamannya beranda, maka Anda pilih beranda. Kalau tadi Anda buat namanya home, maka Anda pilih home. Karena saya tadi membuatnya namanya front page, judulnya front page, maka saya pilih front page dan kemudian klik simpan perubahan. Dan kita masuk ke bagian depan, kita preview, dan sekarang dia tampil ya, halaman depannya sesuai dengan halaman front page. Dan tidak sampai di sini, kita masih perlu melakukan penyetingan agar nanti dia tampil sempurna. Oke, pertama-tama kita masuk lagi ke bagian laman di sini. Dan kemudian kita masuk ke bagian front page ini, kita klik sunting. Dan kita melakukan penyetingan di sini. Kita nonaktifkan bagian judul di sini ya, kita nonaktifkan judul, kita klik perbarui dan kita preview. Nah, dia polos seperti ini. Nanti masih ada penyetingan, namun agar bisa terlihat perubahannya, maka saya akan lakukan penyetingan itu nanti setelah kita mulai menata layout. Sekarang kita sudahi dulu sampai di sini dan kita lanjut ke dalam materi berikutnya, yaitu menata layout dengan menggunakan page builder. Sekarang kita lanjut ke dalam panduan pembuatan website WordPress, di mana sebelumnya Anda sudah bisa membuat halaman home dan kemudian melakukan penyetingan halaman home tersebut atau halaman front page tersebut agar tampil di depan. Dan sekarang kita akan mulai melakukan penyetingan layout ya, mulai melakukan penataan layout dengan menggunakan page builder, di mana kita akan menggunakan layout pre-made. Di mana layout ini nanti sudah disediakan oleh page buildernya dan kita tinggal pakai aja, kemudian tinggal edit gambar, edit teks, dan jadi website. Dan nanti juga saya akan berikan panduan bagaimana membuat layout dari nol. Jadi bisa disesuaikan dengan konten Anda. Kalau menggunakan pre-made ini, kontennya kita harus sesuaikan dengan layout yang sudah ada. Namun dua-duanya bisa sangat berguna. Nanti silakan Anda terapkan aja untuk kebutuhan Anda, mana yang lebih enak untuk kebutuhan Anda atau Anda lebih nyaman dengan yang mana. Namun kalau Anda memberikan jasa pembuatan website dengan adanya pre-made layout ini, maka proses pengerjaan pembuatan website Anda bisa jauh lebih cepat. Oke, kita mulai masuk ke bagian laman. Kita masuk ke semua laman, di mana kita masuk ke dalam halaman front page atau halaman home atau halaman beranda, apapun itu nama halamannya yang sudah Anda buat dan sudah dijadikan halaman home atau halaman depan. Kita masuk ke halaman tersebut, kita klik sunting, dan kemudian kita masuk ke sini. Pastikan sudah disimpan ya,
dan juga sudah dilakukan penyetingan ini. Dan kemudian kita klik edit with Breezy. Dan kita sudah masuk ke dalam front page ini, di dalam page builder-nya, page builder yang akan melakukan pendesainan atau melakukan penataan layout di halaman home atau halaman beranda atau halaman front page. Oke, selanjutnya kita klik sini plus, kita klik. Dan kita ada pilihan di sini, kita pilih layout di sini ya. Nah, ini layout-layout yang bisa digunakan, namun sebagian besar nih layoutnya untuk page builder yang berbayar. Kalau Anda mau pakai yang berbayar, Anda nanti bisa beli ya kalau merasa Anda puas dengan plugin ini, dan Anda bisa mendapatkan layout yang bisa Anda gunakan secara profesional untuk kebutuhan jasa pembuatan website. Anda bisa manfaatkan ini. Meskipun demikian nanti juga saya akan berikan cara untuk membuat layout dari nol. Meskipun Anda pakai yang gratisan, tetap Anda bisa melakukan pengembangan dan kostumisasi terhadap desain. Sekarang kita gunakan dulu aja yang free. Di sini yang free ada 9. Silakan Anda pilih salah satu. Oke, silakan Anda pilih salah satu. Saran dari saya sih pilih yang sama dengan tutorial ini ya. Nanti kalau Anda sudah bisa, Anda bisa desain ulang, ganti layout dan lain sebagainya. Oke, saya pilih yang ini nih ya, yang Beachgo ya. Oke, kemudian klik. Dan kemudian selanjutnya di sini kita pilih import this layout. Dan kemudian selanjutnya ini Anda sudah bisa lihat nih layoutnya sudah dipasang di dalam halaman front page Anda di page builder-nya. Sekarang kita klik aja dulu di sini update. Dan kita bisa preview di sini. Ini dia tampilannya kurang lebih seperti ini, dan nanti kita akan pelajari cara melakukan pendesainannya dan penataannya. Kita pastikan kita update dulu. Dan kemudian selanjutnya kita klik di sini nih untuk keluar, go to dashboard, dan seperti ini kita kembali ke dashboard, kita klik preview di halaman depannya dan seperti ini. Dan nanti kita akan pelajari bagaimana untuk menata konten ini ya, yang dengan mengganti teks dan mengganti gambar seperti ini. Nanti kita akan pelajari langkah demi langkahnya, dan kemudian nanti pelajaran akan kita lanjutkan ke cara pembuatan layout dari nol agar nanti Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan konten dan juga desain selera atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan pembuatan website company profile, di mana pada bagian sebelumnya Anda sudah mempelajari cara untuk membuat layout dengan menggunakan premat yang disediakan oleh page buildernya. Dan sekarang kita akan buat layout sendiri, jadi bisa kita sesuaikan dengan konten yang kita mau, dengan style desain penataan layout yang kita mau sesuai dengan konten tentu saja. Ada baiknya sebelum membuat layout Anda sudah membuat sketsanya dulu ya, dan kontennya juga sudah disiapkan. Jadi bagian ini akan diisi dengan apa, bentuknya berapa kotak, full, warnanya permainan latar atau polos dan seterusnya. Namun karena Anda belum tahu bagaimana nanti membuat itu semua, maka sebaiknya tonton dulu video ini sampai selesai, dan nanti Anda memiliki gambaran bagaimana membuat layout. Intinya sih gampang banget. Nanti setelah Anda memiliki gambaran pembuatan layout, jadi Anda mudah dalam menyusun layoutnya. Oke, kita masuk dulu ke sini bagian laman, kita tambah baru, kita masuk ke sini halaman baru, kita kasih nama halamannya misalkan landing, dan kemudian klik terbitkan. Jangan lupa klik terbitkan setiap mau habis bikin halaman baru apapun itu, klik terbitkan dulu. Apalagi kalau nanti Anda mau masuk ke page builder, karena kalau enggak nanti dia di replace halamannya dengan bawaan dari page builder, dan kadang-kadang itu tidak tersimpan dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebaiknya langsung disimpan, langsung diklik publikasi, dia udah ada ini kalau kita akses ya. Dan sekarang kita masuk ke edit with Breezy. Kita masuk ke dalam page buildernya, dan kemudian start building your page, klik icon plus.
Dan kemudian kita masuk ke bagian blok di sini. Di sini kita masuk ke bagian hero. Oke, kita masuk ke bagian hero. Hero itu adalah bagian heading yang atas ya. Dan silakan Anda pilih styling, mau Anda style desainnya yang Anda butuhkan sesuai dengan konten Anda. Misalkan seperti ini. Ada permainan warna di sini, warna biru, warna hijau, hijau terang, dan kemudian di sini ada gambar, di sini ada subheading, ada heading, dan kemudian teks, dan kemudian tombol. Nah, itu yang Anda harus pilih, Anda harus cari ya, dan sesuaikan dengan konten Anda adalah permainan strukturnya. Oke, permainan strukturnya silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang ini aja. Oke. Dan kemudian update. Kenapa saya kasih warna ini? Nanti kita akan saya pilih yang ini karena di sini ada background warna. Tapi nanti saya jelaskan. Selanjutnya kita add new block dulu. Kita ambil konten lain. Biasanya kita gunakan CTE atau future. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Saya pakai future. Future itu biasanya produk-produk, isinya produk informasi. Nih kayak gini. Oke, misalkan ini. Oke, kita update lagi setiap habis naruh layout kita update. Dan kenapa saya pilih tadi yang ada background hijau ini, karena kalau dia kasih warna putih ya, yang ini dia itu nggak ada teksturnya, jadi tidak ada pembeda antara satu section dengan section lain. Jadi ini heading dan ini nyampur, jadi seolah-olah dia ya flat aja gitu. Kalau kita kasih permainan warna di sini, silakan seperti ini. Nah, dia ada pemisah ya. Tentu saja kan tadi warnanya dia hijau, saya ganti dengan warna kecoklatan seperti ini, agak pink-pink seperti ini. Jadi ada pemisah. Jadi orang tahu ini headingnya dan kemudian di konten selanjutnya. Jadi antara satu konten dengan konten lain, satu section dengan section lain ada pemisah. Oke, update. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi misalkan CTA, call to action misalkan di sini. Oke. Ini bisa. Oke, update. Nah, sekali lagi ketika kita bermain dengan full width seperti ini, kita harus bermain di tekstur warnanya. Ini ada background, di sini polos, maka di sini kita tambah background lagi. Oke, kita harus kasih dia background. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kasih warna yang cerah dikit. Nah, oke, update. Dan untuk ganti ini sih gampang ya, tinggal diklik, masuk ke image, dan kemudian ini di close, dihapus. Kita ambil gambar dari yang kita mau, kita punya, silakan dipilih, diupload ya, sama seperti sebelumnya. Nah, seperti itu, tinggal diupdate. Begitu juga ini, ambil gambar di sini. Ambil gambar, kita hapus, ambil di sini, unggah berkas, pilih berkas, ambil dari dalam komputer, misalkan ini atau ini, pilih. Nah, seperti itu, update. Kira-kira kurang lebih seperti itu, gampang, tinggal ganti teks di sini ya, seperti yang sudah kita pelajari di dalam pembuatan layout sebelumnya. Cuman ini sekarang bedanya kita bikin layout yang kita mau aja, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, seperti ini. Tambah lagi satu layout, misalkan tim. Oke. Kasih pembeda warna. Sekali lagi pembeda warna. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu, dan Anda nyaris selesai di sini ya. Tinggal diedit, diganti, dan nanti tinggal Anda sesuaikan aja kebutuhan ini dengan layout yang Anda punya dan konten yang Anda punya. Jadi bagian atas heading, ini feature-nya stylenya mau seperti apa, kan tadi ada tuh banyak style. Anda explore lagi aja di sini stylenya kayak gimana. Anda lihat-lihat dulu ya. Future mau yang seperti ini atau yang seperti ini ya, atau yang model ini. Jadi tinggal Anda pilih nih.
sesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Kemudian nanti tinggal dimasukkan. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ini udah jadi, udah oke. Ya. Dan mungkin di dalam satu kondisi tertentu Anda ingin menambahkan satu elemen ya, Anda bisa gunakan yang ini nih, plus. Ini ada di sini elemen-elemen tertentu. Yang merah-merah ini berbayar, tapi di sini nggak banyak yang bisa Anda mainin. Paling Anda bisa tambah button. Misalkan di sini nih Anda mau tambah button, Anda bisa ambil di sini button, tarik aja ke bawah sini. Nah, itu paling yang bisa Anda mainkan seperti itu. Atau misalkan Anda mau tambah video di sini, kita ambil video di sini. Oke, diambil di sini. Misalkan taruh tengah sini. Ini Anda paste kodenya, misalkan kita gunakan YouTube ya. Dan kemudian kita ambil aja di sini. Sematkan, salin, dan kita masukin kodenya di sini. Oke. Nah, dia ada seperti itu. Karena dia nggak full, maka kita hapus dulu. Oke. Kita tambah sini, kita buat kolom ya. Kita masukin kolom di sini. Tuh 2 kolom. Oke, sama yang tadi kita ambil embed di sini, kita masukin 2 video. Oke, kita ke sini masukin kodenya seperti ini. Ini sama juga, ini contoh aja ya. Jadi saya pakai video yang sama, ini contoh aja. Oke, di update dan kemudian preview. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu ya, tinggal nanti Anda mainin aja mau seperti apa ya, nanti bisa Anda sisip-sisipin di situ, misalkan tambah teks lagi di sini, atau tambah icon atau tambah apa ya, Anda mau di sini misalkan icon box ya, tambah aja, taruh tengah sini. Nah, seperti itu. Ini contoh aja ya. Kalau mau dihapus ya diklik di sini. Tuh. Oke, gampang, tinggal Anda cari-cari aja kira-kira yang free yang gratis bisa Anda tempatkan di sini. Atau kalau semisal Anda mau menambahkan spacer ya, tapi di sini nggak ada contoh kasus sih. Spacer ini pemisah antara satu baris dengan baris lain agar dia jaraknya lebih jauh. Misalkan di sini, taruh di sini atau lebih jauh ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Update kira-kira kurang lebih seperti itu. Tinggal nanti silakan Anda eksplorasi lagi lebih lanjut. Silakan Anda utak-atik dulu sebelum bikin ya. Sebelum bikin Anda utak-atik dulu, Anda eksperimen dulu, dan kemudian nanti Anda sudah mendapatkan style dan tahu harus ngapain ya, tinggal disusun aja layoutnya, susun kontennya, dan kemudian diterapkan. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan pembuatan website company profile, di mana sebelumnya Anda sudah bisa mempelajari cara membuat layout sendiri ya. Baik itu dengan menggunakan premat ataupun menggunakan gaya Anda sendiri ya, baik kostum, dan silakan Anda gunakan cara apapun itu. Dan selanjutnya kita akan membuat menu navigasi dan menghubungkan dengan halaman. Namun sebelumnya pastikan Anda sudah membuat halamannya ya. Jadi halamannya Anda sudah buat, contohnya seperti ini, misalkan profile. Ya, seperti itu kan Anda sudah tahu kan cara bikin halamannya. Jadi didesain aja dengan menggunakan page builder ya. Profile misalkan contoh seperti ini ya. Ini nanti diisi sampai bawah profilnya apa gitu, dikasih layout sendiri. Dan kemudian sekarang kita akan menghubungkan halaman-halaman tersebut dengan menu navigasi, karena kalau kita lihat di halaman depan di sini, nah di sini kan harusnya ada menu ya. Oke. Dan kita akan mempelajari itu. Pastikan Anda tidak melewatkan video ini karena ini sangat krusial untuk pembuatan website. Kita masuk ke bagian tampilan dan kemudian kita masuk ke dalam menu, dan kemudian kasih nama menunya, misalkan menu utama nih, utama atau menu utama. Oke, dan kemudian klik buat menu. Dan kita akan buat halaman homepage-nya dulu. Halaman homepage-nya adalah halaman depan dari situs kita ya.
Silakan Anda copy paste aja nama domainnya ya, misalnya nama domain di sini. Ya, nama domain ini. Oke, infonya halaman depannya. Kalau di klik tampil halaman depan ini. Dan kemudian kita masuk ke tahu tersesuai. Ini kita pastekan di sini. Oke, kita masuk ke sini ke home atau beranda atau apapun itu namanya atau front page. Oke, di sini saya pakai yang umum home dan kemudian klik simpan menu. Dan kemudian kita masuk ke lola lokasi dan kemudian kita masuk ke menu utama, kita simpan perubahan. Dan kita preview dulu untuk melihat hasilnya dan ternyata menunya belum keluar. Kenapa bisa belum keluar? Karena secara default Breezy itu mereplace penyetingan template dengan penyetingan Breezy. Jadi dia maunya pakai menggunakan menu yang ada di Breezy atau di page buildernya. Namun kita nggak akan gunakan itu karena kalau gunakan itu nanti agak ribet kalau kita punya halaman banyak. Jadi kita gunakan menunya default dari template dan kemudian layoutnya kita gunakan page builder. Dan karena dia sudah di replace ya, jadi kita edit aja ke halaman di sini. Oke, kita masuk ke halaman sini. Dan kemudian kita template di sini kita rubah menjadi template standar dan kemudian kita klik perbarui. Kita preview dulu nih. Nah, ini ada nih ya, ada heading, ada logo dan kemudian ada home. Tapi kemudian kok ini template-nya ngaco ya, gitu ya. Jadi tampilannya ngaco seperti ini. Oke, kita lakukan penyetingan, jangan khawatir, kita lakukan penyetingan. Kita masuk ke pengaturan bilas sisi. Kita gunakan tanpa bilas sisi, pengaturan customizer kita gunakan membentang. Dan kemudian tentu saja judul kita nonaktifkan. Kita klik perbarui. Sudah, kita klik oke, dia kembali normal. Dan kemudian kalau misalkan Anda sudah bikin halaman di sini ya, misalkan halaman profile tadi dengan menggunakan page builder Breezy. Nah, dia juga nggak keluar, sama kita masuk ke edit laman, kita setting lagi halamannya, masuk ke sini standar. Dan kemudian pengaturan bilas sisi, tanpa bilas sisi kita nonaktifkan judul. Kemudian pengaturan customizer kita ambil lebar penuh membentang dan kemudian klik perbarui dan preview. Nah, dia keluar home. Oke, dan kemudian kita akan hubungkan dia ke halaman profile. Kita masuk lagi ke menu di sini dan kemudian tadi di sini profile ada. Oke, kita klik di sini. Simpan dan kemudian preview. Dia ada di sini. Oke. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda eksplorasi lebih lanjut lagi. Dan kalau di sini Anda lihat nih ada logo, kita masuk aja ke edit laman ya. Ini kita buang aja di sini. Selesai urusan. Oke. Kita update. Dan kemudian kita preview. Nih logonya sudah hilang. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Tinggal di utak-atik aja. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan pembuatan website company profile, di mana pelajaran sekarang akan masuk ke dalam cara untuk membuat blog yang nantinya akan digunakan untuk memposting artikel dan kemudian dilanjutkan dengan cara menghubungkan menu navigasi dengan kategori-kategori blog atau kategori artikel. Kita masuk ke dalam post di sini, kita masuk ke dalam kategori, di mana kita buat kategorinya dulu. Secara default WordPress sudah menyiapkan uncategorized, di mana ini adalah kategori default, maka kita rubah aja di sini, edit cepat, kita ganti aja. Misalkan Anda mau pakai kategori apa gitu, dimasukin aja di sini, misalkan bisnis. Ini contoh saja ya. Nanti Anda buat kategori-kategori yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kita tambah kategori baru di sini, misalkan promosi. Dan kemudian kalau semisal Anda punya subkategori, maka kita kategori induknya kita rubah, kita pilih di sini ya.
Misalkan promosi ini kategori induk dan kemudian subkategorinya jasa, misalkan seperti itu. Nah, dia jadi subkategori, ini kategori utama, ini subkategori. Dan silakan diisi sesuai dengan kebutuhan Anda untuk kategori ini. Setelah berhasil membuat kategori, kita lanjut ke cara untuk menambah postingan. Kita masuk aja ke bagian post ini, kemudian kita klik tambah baru. Dan kemudian di sini masukkan judul. Dan kemudian selanjutnya kita isi artikelnya. Saya sudah siapkan sini dengan dummy content ya. Masukkan aja di sini, di paste, Ctrl V. Dan kemudian Anda bisa memformat seperti ini ya. Ini bisa di bold seperti itu, bisa dikasih garis miring ya, dan kemudian bisa diwarnai, dikasih warna seperti ini. Dan silakan digunakan format seperti ini. Anda juga bisa bikin bullet ya, seperti ini ya. Dan kemudian kita blok sini. Nah, ambil bullet seperti ini atau yang ini. Intinya ini sama kayak di Word dokumen kurang lebih. Dan kalau misalkan yang bawah ini nggak kelihatan, Anda gunakan yang ini nih. Nah, oke. Dan kemudian selanjutnya kasih kategori. Kita masuk ke sini samping, kita masuk ke bagian kategori, pilih kategori yang sesuai dengan artikel ini atau artikel ini mau masuk ke kategori apa, dan kemudian turun ke bawah. Sini kita tetapkan gambar unggulan dan kemudian unggah berkas, pilih berkas dan ambil dari dalam komputer, tunggu proses sampai selesai. Oke, dan ini udah selesai nih. Kalau udah selesai di sini ada, dan juga di sini ada ya, ada previewnya. Kemudian kita klik tetapkan gambar unggulan. Nah, dia masuk ke sini. Dan selanjutnya isi di sini untuk gambar ilustrasinya kita kasih ruang. Di sini kita enter aja, dan kemudian kita tambah media, ambil lagi dari dalam komputer, pilih gambar, atau Anda bisa juga gunakan gambar yang sudah diupload. Dan kemudian jika ini sudah ada berarti sudah bisa digunakan, dan kemudian atur perataan, bisa kiri, kanan, atau tengah, atau tidak ada. Oke, di sini saya tidak ada. Kemudian ukuran Anda bisa gunakan ukuran miniatur atau ukuran sedang atau ukuran besar. Di sini saya gunakan ukuran penuh. Sisipkan ke dalam post, tunggu proses. Nah, dia masuk ke dalam postingan seperti ini. Dan kemudian ini kita bisa kecilkan, nah seperti ini ya. Oke, dan kemudian ini kita bisa centering kalau mau di centering. Tinggal diatur aja, dan kemudian Anda bisa tambahkan caption, diklik di sini, klik sunting, dikasih keterangan. Klik perbarui di sini. Nah, ada caption di sini. Dan kemudian di cross check lagi, judul udah, dan kemudian isinya udah benar, kemudian udah pilih kategori, udah pilih gambar andalan atau future image atau thumbnailnya, itu adalah untuk thumbnail. Dan kemudian kita klik terbitkan. Terakhir kita klik terbitkan, tunggu proses. Dan kemudian kita bisa preview di sini. Nah, ini dia hasilnya. Dan nanti kita akan menghubungkan kategori-kategori yang sudah dibuat ini ya, kategori postingan yang sudah dibuat ini ke dalam menu navigasi. Silakan Anda isi dulu ya, diisi dulu agar kategorinya nanti kelihatan ya. Dan kemudian nanti baru kita akan hubungkan dengan menu navigasi. Sebelum kita masuk ke dalam cara untuk menghubungkan menu navigasi dengan postingan atau artikel yang sudah dipublikasikan, sekarang kita pelajari dulu cara untuk menghapus artikel. Kalau semisalkan Anda membutuhkan artikel yang sudah dipublikasi dihapus, maka caranya sangat gampang. Masuk ke dalam semua post di sini, dan kemudian Anda akan bisa melihat artikel-artikel yang sudah Anda posting. Anda dekatkan mouse ke dalam judul artikel yang mau dihapus. Misalkan ini, dan kemudian Anda klik tong sampah, dan kemudian artikel sudah dihapus, tapi tidak benar-benar dihapus, melainkan hanya disembunyikan dan dimasukkan ke dalam folder tong sampah. Anda lihat di sini sampah, klik. Nah, Anda akan melihat di sini artikel yang sudah dihapus ya.
dia tidak publikasi, namun dia disembunyikan di dalam tong sampah. Tujuannya adalah kalau semisal Anda salah hapus ya. Kalau misalkan salah hapus maka Anda bisa restore. Misalkan contohnya ini, oke, kita klik kembalikan. Nah, dia sudah masuk kembali ke sini. Nih, ya. Statusnya jadi draft, maka kita perlu edit lagi di sini. Klik sunting. Dan kemudian kita klik terbitkan. Kita kembali ke semua post. Statusnya sudah dipublikasi ya. Dan kemudian kita balik lagi ke sampah. Nah, kalau semisal Anda mau menghapus secara permanen, benar-benar ingin dibuang, maka Anda dekatkan mouse ke judul postingan yang ada di folder sampah ini, kemudian klik hapus secara permanen. Demikian cara untuk mempublikasikan dan juga menghapus postingan. Sekarang kita masuk ke bagian tampilan. Kita masuk ke dalam menu dan kita akan hubungkan menu navigasi dengan blog posting. Anda bisa membuat menu navigasi berdasarkan kategori seperti ini langsung ya. Misalkan bisnis, klik masuk ke sini. Dia ada di sini, klik simpan. Dan kemudian kita preview. Nah, ada di sini. Kalau diklik dia masuk ke dalam postingan-postingan seperti ini. Nah, kalau postingan Anda lihat ini kok thumbnailnya besar dan sementara ini thumbnailnya kecil. Ini karena thumbnailnya ini ukurannya kecil. Dia menampilkan ukuran yang sesuai. Maka kalau misalkan contohnya seperti itu, maka kita perlu edit post. Dan kemudian kita masuk ke bagian gambar utama di sini atau gambar andalan, kita hapus dan kemudian kita ambil gambar yang sama besar. Jadi gambarnya harus sama besar ukurannya untuk thumbnail itu agar dia tidak jomplang. Jadi Anda perlu mengukur segala ukuran, disesuaikan ya, jadi bisa simetris dan tidak jomplang. Dan kemudian kita preview. Maksudnya diperbarui ya. Setelah diperbarui selesai baru kita preview. Dan ini adalah hasilnya. Di dalam sini tidak ada gambar karena saya nggak pasang di sini. Kita kembali ke bagian bisnis, ini kategorinya. Nah, oke, gambarnya sama besar kan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan itu cara pertama. Dan kita masuk ke cara lainnya. Kita masuk ke bagian tampilan, kita masuk ke bagian menu di sini dan kemudian ini kita hapus dulu. Kita buat induk menu dulu, misalkan kita blog, kita isi blog atau kita bisa isi artikel seperti itu. URL-nya kita kasih tanda pagar kayak sama sewaktu bikin menu navigasi seperti dengan sub menu seperti ini. Kemudian bedanya kita ambil kategori di sini. Oke, kita ambil semua di sini, masukin, dan kemudian yang di bagian subkategori ini ya, bagian promosi ini kita naikkan. Oke, ini kita naikkan dulu, dan kemudian bisnis kita naikkan, ini kita naikkan. Oke, levelnya. Jadi kita buat sub menu dan kemudian simpan, dan selanjutnya kita preview. Nah, dia ada di sini. Oke. Kira-kira kurang lebih seperti itu cara untuk memposting artikel dan juga menghubungkan artikel dengan menu navigasi di website company profile. Sekarang kita kembali melanjutkan panduan pembuatan website company profile, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang Google Maps. Dimana sebelumnya Anda sudah membuat dulu halaman kontak us-nya seperti ini ya, dibuat dengan page builder ini. Dan kemudian selanjutnya kita baru mengeditnya dan menambahkan Google Maps ke dalamnya seperti ini. Kita masuk ke edit laman dengan menggunakan Breezy ya, dengan menggunakan page buildernya. Jadi kita masuk ke dalam page builder, kemudian kita masuk ke sini plus. Kita ambil row, kita gunakan satu row dulu, kita buat satu row dan kemudian ini kita hapus nih satunya, kita klik kanan mouse, kita klik delete. Nah, seperti itu. Dan ini kita klik plus di sini, kita ambil embed di sini, embed tarik
taruh di situ. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke Google Maps-nya dan kemudian masuk ke area bagikan dan kemudian kita ambil yang tab sematkan. Di sini pilih ukuran sedang, kita salin HTML-nya di sini dan kemudian masuk lagi ke dalam halaman hubunginya. Dan ini diklik di bagian embed-nya, diklik, kita ambil di sini, klik kode embed sini, kita masukkan, kita paste di sini. Oke. Nah, Anda sudah bisa memasang Google Maps. Namun kalau Anda lihat kan ukurannya dia nggak bagus ya. Kita klik update dulu deh. Kemudian kita preview. Nah, dia kan harusnya kan dia sama besar ke sini ya. Jadi ini jadi nggak simetris sama yang bagian atas juga, jadi kayaknya jomplang di sini. Nah, kalau mau cara sini di sininya Anda pakai gambar ya untuk penyeimbang. Namun kan di sini saya tidak pakai gambar, di sini kan dia hanya satu kolom. Maka caranya kita masuk lagi ke sini ke kode embed dan kemudian kita ambil di sini, kita jalanin aja pakai kursornya. Pakai notepad aja deh lebih gampang, atau pakai Word dokumen. Oke, kita ambil di Word dokumen aja lebih gampang ya. Di sini. Oke, kita paste di sini, copy paste kodenya dan kemudian Anda cari bagian width-nya. Oke, bagian width-nya ini kita rubah dari 600 ke 100%. Dan kemudian kita copy, balik lagi ke dalam kodenya di sini. Oke, kita hapus, paste lagi sini. Nah, oke. Yang gampang ketika Anda habis copy dari Google Maps, Anda masukin dulu ke dalam Word dokumen atau ke dalam Notepad dan kemudian yang 600 ini width-nya atau width-nya ukuran apapun di situ dirubah menjadi 100%. Baru kemudian dipaste ke dalam embed kodenya dan dia akan jadi full seperti ini. Kita update. Dan kembali ke dalam dashboard. Kita akan preview. Nah, udah jadi Anda sudah bisa memasang Google Maps di dalam halaman kontak us company profile Anda.